kita sharing aja gitu. Pernah nggak sih kalian kepikiran gitu ya, ini kedepannya akan seperti apa gitu ya, kayak gimana bisa sukses kayak di industri ini gitu. Yang perfeksionis sama rebet itu beda gitu kan. Kalau perfeksionis dengan penyampaian detail ya. Kan ini bagus tapi alangkah bagus seperti ini, boleh nggak saya seperti ini? Ya. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang yang rewel nih, punten-punten nih ya, ini harus kayak gini. Tapi nggak mau nambah budget. Tapi nggak mau nambah ribet oge-nya. Oke, halo geng, ketemu lagi sama kita. Oke, dalam kesempatan hari ini aku udah ngajak sahabat-sahabat aku sebetulnya ya. Oh lain. Atau ya, aku masih di kamera. Oke, mungkin kalian langsung kenalin diri sendiri aja ya. Silahkan dari yang sebelah sana dulu. Oke, aku Ogi dari tadi. Oke, aku Ogi dari Blue Wedding Organizer. Kita WO ya. Oke. Saya Fanny dari Sinergi Wedding Organizer. Oke, tepuk tangan dulu dong, untuk biar meriah ya. Jadi teman-teman, Eleven Wedding juga bersahabat dengan WO ya, dan mereka ini yang paling dekat ya sama aku khususnya gitu ya. Jadi ada Fanny sama Ogi, tadi udah kenalin diri juga. Jadi hari ini kita mau ngobrol ya, kita nggak tahu ngobrol apa, yang penting ya, yang penting konten ya. Yang penting viral. Viral. Oke, gimana Van, Gi? Ya seperti kebiasaan kita, ya sebetulnya kita sering sharing, video call, ketemu gitu ya, ngobrol-ngobrol. Kalau ada problem, bertukar pikiran. Nah, kalau hari ini bedanya direkam aja sih gitu ya. Gimana selama pandemi perweddingan, guys? Seru dulu nih. Bebas. Pokoknya yang senior dulu deh. Selama pandemi yang jelas banyak berubah ya, dari mulai peraturan, kemudian cara weddingnya seperti apa, terus permintaan budget kayaknya hampir semuanya berubah deh. Tapi mungkin kayaknya dari Agustus tahun lalu sudah mulai naik ya, dan menuju normal sih semoga. Amin ya. Dulu April akhir Maret ya. Akhir Maret. Jadi dari Agustus itu awal memang Juni lah ya. Lebih sudah mulai menyesuaikan gitu ya dari Agustus itu. Oke, gimana Gi? Mungkin ada pendapat lain selama pandemi nih wedding. Oke, sebelumnya aku mau ucapin selamat ulang tahun dulu sih buat COVID. Bener. Setahun guys ya. Kalau sebulan 2 bulan bencana ya. Setahun. Jadi memang semenjak COVID ini ada beberapa mungkin jadi kita harus merubah konsep wedding gitu kan. Biasa bebas lah, tapi sekarang masuk gedung atau masuk acara harus menurut protokol yang benar-benar yang ketat banget, karena berkumpulnya orang banyak, kayak menggunakan masker gitu kan, pakai hand sanitizer dan lain-lain gitu. Untuk WO juga benar-benar kita benar harus safety banget gitu Pak. Sebelum masuk apakah tamu ini aman untuk masuk untuk gedung gitu Pak, saya kira atau enggak, terutama untuk klien kita, pengantinnya kayak gitu. Terus lagi memang untuk protokol, tapi kalau misalnya untuk dari segi bisnisnya ya, kalau untuk memang kita memang jadi berkurang gitu, jadi budgetnya jadi turun gitu kan. Ya. Karena perekonomian menurun, kemudian orang juga mungkin ada yang masih takut gitu. Betul. Ya. Setengahnya gitu kan. Ada mungkin yang lebih gitu. Jadi kalau dulu memang bersaing dari segi harga, nggak masalah harga mahal gitu kan. Harga mahal pasti dikejar, tapi sekarang nggak bisa. Kita nggak bisa seperti itu, gitu kan. Apalagi pas awal pandemik nih, murah-murah gitu. Paling murah. Kaget gitu ya. Jadi ya gimana lagi gitu. All in 10 juta gitu. Dulu kita juga tidak bisa memaksakan untuk klien kita untuk menggunakan dengan rate yang start from minimal, nggak bisa gitu kan. Jadi ya yang penting ya, kalau saya pribadi untuk di WO saya, meskipun harganya turun gitu, yang penting saya bisa membayar tim saya, bisa intinya lah gitu, kita bisa menyelenggarakan event gitu, meskipun tamunya lebih sedikit. Dan yang paling memang meskipun ini ya, kayak kita harga turun,
tapi ada beberapa cost yang harus kita beli, kayak misalkan hand sanitizer. Oh, oke. Operasionalnya naik, Naik gitu. tapi Produksinya permintaannya Betul sekali, kurang gitu ya. Iya kan, jadi kayak gitu juga gitu kan. Terus lagi memang itu kan mahal ya, apalagi pas awal-awal tidak sedikit nominal cukup besar gitu kan. Oke. Beli hand sanitizer nggak bisa segini, nggak bisa, kita beli sekompan gitu kan. Diminum nggak? Mabok. Tapi kalau lama-lama kayaknya ya, kalau masih COVID lama-lama biar bersih. sih. Oke, jadi intinya sih memang semua sektor ya terdampak ya, bukan hanya wedding, tapi memang hari ini spesifik untuk wedding gitu ya. Tapi pertanyaan aku, kalau sisi positifnya ada nggak hikmahnya nih selama pandemi ini untuk industri wedding menurut teman-teman? Pasti ada sih, maksudnya setiap kejadian mau itu baik atau buruk pasti ada hikmahnya ya. Tapi kalau misalnya untuk wedding sendiri, sebetulnya kalau misalnya kita melihat protap atau prokes ini, itu tuh sebenarnya kita jadi lebih bersih, lebih waspada, terus semua tuh kita lebih menjaga diri ya nggak sih. Dan sebetulnya kalau dilihat ada perubahan jumlah tamu, terus kemudian ada peraturan harus seperti A, B, C, D, E, itu sebenarnya lebih menertibkan kita sih sebetulnya mah. Lebih memudahkan daripada dulu standing party kita tuh kayak kacau lah, takut kurang lah makanan. Kalau sekarang benar. Makanan tuh semua dijatahnya tuh maksudnya di servis kan. Jadi akan lebih sesuai bisa gitu. dikendalikan ya. Ya, segala macam lebih bisa dikendalikan. Terus orang mau habis makan harus duduk tuh gampang gitu. Jadi kalau memang mau dilihat terlepas dari susahnya dan besarnya produksian, ya kita lebih bisa dikendalikan dan lebih tertib gitu sebetulnya kalau untuk wedding ya, untuk pernikahan. Ogi, ada pandangan lain? Segi positifnya kalau pribadi, memang kalau misalkan aku WO-nya memang belum besar namanya gitu kan, jadi ya merendah. Untuk meninggi. Sebenarnya memang tidak kayak orang lain gitu kan. Belum. Jangan sebut nama. Belum. Enggak lah. Tapi kan gini kalau misalnya belum beres. Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak. Jadi kita ingin memasuki, kalau dulu ya kayak wah gila nih, ini hotel itu kayak grade A banget nih. Oh iya. Bisa masuk. Gak gampang lah ya untuk masuk ke venue-venue tertentu ya. Buat masuk ke hotel itu gitu, untuk bikin event di situ gitu kan. Nah, terus ketika COVID gitu kan, mereka kan kembali ke tadi poin saya tadi, kan harganya jadi bersaing kan. Mereka juga jadi lebih murah. Tidak hanya venue atau hotel ya, tapi dekor juga yang butuh banget. Yang bukan butuh banget, yang harus banget dengan ratusan juta gitu dengan dekor aja. Mereka kan jadi bisa puluhan gitu kan. Akhirnya aku bisa pakai dekorator tersebut. Venue-nya juga bisa mengalami juga gitu. Di venue-venue tertentu. Gitu kan. Ya. Kalau misalnya COVID mungkin butuh proses yang atau perjuangan lebih gampang ya. Nggak gampang gitu untuk di titik itu, tapi semenjak COVID karena mereka udah aja ngeblend aja ya. Sekarang gitu. mau hotel, paketannya mau yang murah. Biasanya kan kalau dulu ya, kalau paketannya gini gedungnya inilah ya, seimbang gitu ya. Kalau sekarang bisa aja ya untuk kelas-kelas yang tertentu di segmen tertentu juga bisa yang gedung-gedung yang besar ya. Karena memang ada perubahan pola teman-teman. Sebetulnya basicnya adalah dari jumlah packs menurut aku. Karena jumlah packs-nya sedikit ya, dekorasi juga mungkin ada yang memilih intimate ya. Tidak seperti dulu yang full dekorasi gitu ya. Jadi lebih memilih yang minimalis tapi tetap cantik gitu ya, disesuaikan juga dengan jumlah audiens. Kebayang misalnya kita nikah cuma 200 packs tapi gedungnya yang besar, dekorasinya yang full dekorasi, kayaknya nggak match juga gitu ya. Kemudian juga tadi nyambung yang Yogi, memang ada perubahan teman-teman. Kalau dulu ya packs itu setahu aku tuh rata-rata 1.000. Kalau misalnya kita wedding di hotel itu kan misalnya satu packs anggaplah paling murah 150.000.
Berarti kalau 1000 packs itu 150 juta. Itu baru catering dan tempat, ya. Tapi kalau sekarang nikah itu 100 packs gitu ya. Kalau 100 packs itu berarti 15 juta. Ya. Udah bisa. Sudah dapat makanan yang enak, tempat yang elegan di hotel. Jadi memang jadi opsi banget memang ya, hotel, kafe-kafe kayak gitu. Itu memang mereka tuh perhitungannya tuh pesan makanan, free tempat kayak gitu ya. Nah, itu juga menjadi berubah ya si polanya. Tapi dari pengalaman kalian, dulu kan itu 1000 nih, tiba-tiba sekarang 200, 300. Dulu kan mungkin kalau siang sekitar 3 jam gitu ya, kalau malam bisa 2 jam ya wedding. Dengan sekarang jumlah packs lebih sedikit, gimana? Apakah lebih nyaman? Lebih sulit misalnya ya? Lebih sulit kenapa? Karena mungkin aja jadi banyak jeda, sehingga kalian harus membuat konten tertentu, tapi kita juga masih harus menjalankan protokoler gitu ya. Nah, itu lebih kemana sih teman-teman yang sekarang jalan itu? Kalau sekarang, aku dulu nih. Iya. Kalau sekarang lebih kayak pernikahan dengan aman aja sih. Kan kalau dulu kita mikirin gimana ya caranya di wedding atau event kita tuh ada gimmick atau trademark yang nanti kita bisa jual gitu ya. Kalau sekarang sih itu tuh dikesampingkan, yang penting aman dulu gitu. Nah, balik lagi ke yang tadi, memang lebih bisa dikendalikan dan tertib apabila keluarga dan tamunya mengikuti aturan kita. Oh, tetap ada faktor Betul. lain juga eksternal ya. Tapi kalau misalnya keluarga dan tamu-tamunya yang tidak mengindahkan peraturan, ya akan jadi susah juga sih gitu. Jadi ada negatif, ada positifnya sih. Jadi kayak prokes ini ada yang memang kita bisa jalankan dengan baik gitu ya. Ada yang memang ya udah susah, kayak foto gitu. Udah dikasih tahu kita harus berjarak, tapi tetap aja ya kalau lagi hawanya atau suasananya lagi senang tuh kan mepet-mepet. Apalagi kalau udah turun pelaminan tuh udah deh, udah makanan udah susah gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan, dan mereka akan lupa lagi pakai masker seperti itu sih. Karena orientasi resepsi khususnya itu adalah pesta ya. Iya. Jadi kadang-kadang ada yang biasa nyanyi gitu ya, tiba-tiba kalau keluarga nyanyi semuanya juga flash mob kayak gitu-gitu. Dan daerah juga ngaruh sih. Maksudnya orang-orang Bandung kayaknya udah biasa ya, udah beres makan foto pulang. Tapi kan kalau misalnya di daerah-daerah tertentu lah ya udah nungguin dari awal sampai akhir. Stay gitu ya. Itu kan akhirnya jadi kerumunan juga kan. Terus yang kendala itu kalau aku ya sekarang gini, misalnya tuh di tempat itu maksimal kapasitas 200 orang di dalam ya. Keluarga yang akan hadir di akad keluarga 150 orang misalnya ya. Nah, kendala aku tuh yang 150 orang itu stay di resepsi. Jadi kapasitas untuk tamu itu sebetulnya tinggal 50. Ya, makanya itu benar-benar harus kerjasama banget dan diinfo ya. Karena keluarga itu boleh sih kalau misalnya audiens di dalamnya lagi lenggang ya, mungkin masuk lagi. Tapi kalau enggak, mungkin harusnya bisa menyesuaikan juga ya. Karena kan kalau misalnya tamu sulit kita briefing. Kalau keluarga kan kita ada momen ngumpul ya, mungkin bisa pada saat akad atau pada saat di rumah ya. Itu dihimbau untuk menyesuaikan ya. Kalau enggak, biasanya kalau memang gedungnya besar atau ini, mereka kan punya ruang keluarga. Jadi sampai akad sendiri ya sampai akad itu hanya panitia aja yang di dalam, yang lainnya di luar, bawa makanan ke dalam terus keluar lagi. Itu gitu. good point juga ya, salah satu solusi ya. Aku sendiri pernah, jadi biasanya kalau dulu ada meja makan pengantin, ada meja VIP, ada tamu undangan. Sekarang ditambah lagi area khusus untuk keluarga khususnya yang sepuh dan anak kecil ya. Karena itu lebih rentan. Walaupun sebenarnya nggak boleh masuk ya, maksudnya nggak boleh terlalu lama di dalam event. Baiknya biasanya akad aja ya. Setelah itu udah. Oke, kayaknya tambah mumet ya bahas pandemi ya. Liar ya. Nah, sekarang aku pengen ngobrol yang lebih serius nih sama teman-teman ya. Tadi udah mumet, ini nambah serius. Tapi tidak berkaitan dengan pandemi lagi nih, gitu ya. Kita kan para pelaku usaha bisnis wedding lah ya. Ini kita sharing aja gitu. Pernah nggak sih kalian kepikiran gitu ya? Ini kedepannya akan seperti apa gitu ya? Kayak gimana? Bisa sukses kayak di industri ini gitu. Sempat kepikiran nggak gitu dari teman-teman? Dan seberapa yakin kalian, kan orang itu ya pasti ingin sukses, entah itu bidangnya apa. Nah, saat ini
yang kita ambil adalah industri wedding. Tapi kalian pernah memikirkan nggak ini tuh kedepannya seperti apa, atau udahlah isi aja dulu yang penting hari ini gitu? Coba aku mau biar kepikiran nih sama kalian. Jadi pokoknya kalau aku pribadi sih sebenarnya kalau untuk di wedding bukan tipe orang yang menggebu-gebu harus apa ya, maksudnya dengan bertahan pun cukup sebetulnya untuk saya pribadi gitu. Tapi ketika berteman dengan banyak WO, kalau saya sih punya teman-teman WO tuh jadinya kayak kita bisa ngelihat ambil positifnya, terus nggak kepikiran buat saingan, karena kan kalau itu mah rezekinya pos-posnya udah ada yang ngatur ya gitu. Ada bisa beberapa kita pernah kerjasama ya gitu, anak-anak tim aku juga ngelihat dari masukan sen-sen segala macam, oh iya ya gitu. Jadi ya kayak Eleven Wedding ini lah, nggak cuma Eleven Wedding doang, ntar ada living home studio lah, ada pintu-pintu yang lain gitu. Itu jadi pertimbangan sih, maksudnya iya ya kalau misalnya hanya WO saja ya sampai kapan sih gitu ya. Dan sekarang WO tuh sangat-sangat menjamur banget ya, yang dilihat banyak orang sama yang kita juga ini siapa itu juga banyak banget gitu. Jadi memang harus baru terfikirkan untuk di wedding baru-baru kali ini aja sih, bahwa kita harus buka pintu yang lain. Nggak hanya cuman kita jasa doang, apa misalnya kita punya produk apa kayak punya catering, mungkin punya gedung gitu ya. Tapi masih satu ini ya, kalau ada memang di wedding korelasinya ya, karena biar bisa gitu, biar bisa saling backup lah, nge-support. Ogi, ada pandangan lain Gi? kalau untuk wedding nih ya, kalau misalkan berharap lebih gitu kan kasarnya, aku anggap si WO aku sebenarnya aku ini adalah hobi aja lah. Iya sama. Hobi yang dibayar gitu. Tuh. Kalau misalkan kita berpikir kalau misalkan target harus gimana kita harus punya sesuatu yang bisa dari wedding. Ulanglah stres gitu. Apalagi saingnya benar-benar luar biasa sekali. Serang kayak gini. Anggap aja kita bukan WO. Nongkrong, bikin WO yuk. Jadilah WO. Yang penting punya jas. Yang penting punya sama jas. sewa HT. Dan bentuk gitu. Terus jadi WO gitu kan. Sebenarnya jadi WO itu nggak semudah gitu ya. Kita harus tahu gitu kan. Harus tahu wedding Sunda seperti apa, wedding Batak, wedding Minang, kayak gitu harus tahu. Motif batik Sunda seperti apa itu benar-benar harus tahu gitu kan. Makanya ya menurut kita harus riset, harus intinya harus segala tahu lah. Belum lagi relasi kita harus banyak juga gitu kan. Terus apalagi sekarang menjamur kayak gitulah. Ini bukan bikin orang down gitu, bukan jadi silakan aja, tapi kalau mau bikin gitu minimal kita harus paham dulu gitu kan. Sebelum kita bikin satu event itu kita harus benar-benar menguasai dulu event itu harus jadinya seperti apa gitu loh. Itu. Nah, kalau misalkan balik pertanyaan tadi, kalau aku memang nggak dibikin pusing lah gitu kan. Ada job, alhamdulillah, nggak ada hanya kedua ya. Ya gimana caranya gitu ya? Karena aku pribadi kayak misalkan aku berpikir ke situ sebenarnya, kayak berpikir ya kalau misalkan nggak ada ya berarti karena benar kayak Allah tuh udah ngasih kita rezeki kayak udah ditentukan lah gitu sama Allah gitu kan. Tapi kalau misalkan aku berpikir untuk rezeki gitu kan, kembali lagi ke untuk WO ya, yang penting saya bisa membayar tim saya gitu, itu udah kepuasan. Jadi kepuasan aku adalah ketika saya bisa menggaji orang. Oke. Bukan nominal apa yang saya dapat. Baik, ke pertanyaan aku ya. Apakah kamu yakin kamu bisa sukses di bidang wedding ini? Sebetulnya kalau tidak. Ya, sebetulnya balik lagi ya, sukses itu kan beda-beda parameter nih, gitu ya. Kalau saya sih yakin aja sih. Kalau aku sih yakin aja, cuman balik lagi nih, sukses ini parameternya apa? Apakah dengan sukses ini saya bisa beli rumah dari wedding? Apakah seperti apa kan kita nggak tahu ya. Tapi apakah saya misalnya bisa menjaga nama baik WO saya di wedding? Saya yakin bisa gitu kan. Sekarang WO besar kalau memang tidak bisa menjaga nama baik juga percuma kan ya gitu. Seperti. Berarti kalau dari sisi Fani sendiri, kesuksesan di industri wedding ini apa? Kesuksesan kalau buat saya satu yaitu kita tetap menjaga nama baik dan masih diberikan kepercayaan oleh klien dan oleh vendor-vendor dan teman-teman gitu sih. Oke, Yogi, ya aku tanya lagi nih ya. Apa nanya? Apakah Anda yakin
sukses Bakal di sukses. industri wedding ini? Kalau misalkan saya gitu kan berusaha, ya pastilah. Oke. Kalau Berusaha. misalkan nggak berusaha, ya enggak lah. Sekarang yang Apapun itu bentuknya, maupun itu kita bisa di dunia wedding, kuliner. Kalau misalnya kita berusaha, ya insya Allah. tadi yang Pani bilang tuh betul. Sebelum kita ke sana, kita harus definisikan dulu arti sukses itu, bener nggak? Nah, Pani tadi udah bilang definisi sukses di industri wedding versi Yogi itu apa? Versi aku sukses itu adalah ketika klien puas dengan jasa kita. Cukup. Oke, jadi ketika cukup udah ya. Eleven gimana? Sandy gimana? Kalau saya, Jadi bukan materi ya. ya tergantung kan Kalau beda-beda. saya gitu, Ah. kalau saya kan ini yang pembicaraan yang tadi kan sukses, Ini kita di sini di sini kita nggak ada host ya. Jadi kita pokoknya kita ngobrol ya. Jadi nggak apa-apa sih kalian kalau mau nanya juga. Iya. Justru kita tuh jadi kan kita bertukar pikiran. sharing seperti biasanya, bertukar Sandy pandangan. gimana nih? Nah, kalau saya definisi sukses itu adalah aset. Kalau saya, materai Kayak emang cuan for life. cuan for life. Karena menurut saya melihat contoh, wah, Pak Sandiaga Uno tuh sukses. Ternyata karena dia kaya raya. Pak Erick Thohir sukses, kaya raya. Nggak semuanya diukur dari situ, ya. Tapi menurut aku itu parameter yang cukup penting, gitu ya. Karena dengan adanya aset, logikanya, ya, kita bisa lebih berkontribusi banyak untuk orang lain. Jujur PR aku saat ini kalau untuk aku sendiri adalah staf aku sendiri, karyawan-karyawan aku sendiri. Menurut aku ya. Nah, gini teman-teman, mungkin teman-teman ngalamin ya, misalnya ngerekrut orang setahun, 2 tahun ya, tiba-tiba buka WO sendiri ya. Atau misalnya ya intinya udah nggak join lagi sama kita, tapi dia tetap di industri wedding gitu ya. Betul. Pernah ngalamin? Ya, pasti pernah ngalamin ya. Ngalamin lah. Sebetulnya sih aku nggak nyalahin mereka, karena setiap orang bisa memilih dan pasti ingin sukses, ingin mencoba hal yang baru yang mungkin berpotensi lebih besar gitu ya. Tapi menurut aku yang salah dalam hal itu adalah aku gitu sendiri. Karena kalau aku jadi mereka pun aku juga bingung gitu. Nanti next gue ke level mana setelah ini gitu kan. Kan kalau diibaratkan suatu perusahaan yang besar itu kan dari mulai kita entah itu sapu-sapu gitu ya, atau karyawan, jadi supervisor, jadi manajer, ada jenjang karir ya, ada income lebih juga ya. Nah, menurut aku industri wedding ini, menurut aku ya, mohon maaf sekali ya, belum banyak yang seperti itu. Jadi kita kerja ya, setelah itu ya kita lama-lama ya pasti akan berpikir ke sana. Nah, makanya sih kalau aku sendiri ya tadi bahasa aku kesuksesan itu aset, karena dengan seperti itu usaha aku bisa lebih besar, sehingga nggak mungkin dong kepegang sama aku sendiri, sehingga aku bisa ngambil orang ya yang bisa mewakili aku di sektor-sektor tertentu gitu. Menurut aku ya seperti itu ya. Jadi kita lihat kita beda semua ya. Tapi sebenarnya ada satu poin sih, mau itu berbeda-beda kesuksesan ya, terkait dengan tadi orang. Kita kan berhubungan sama banyak orang. Ya. Satu hal sebenarnya yang paling penting adalah satu sih, attitude. Ya. Mau misalnya mau dia bikin WO, kayak mau dia ikut DWO lain, kayak Ya. itu mah gak masalah sebenarnya. Toh kita juga semua kan pensiun gitu loh, nggak mungkin kita tuh udah aki-aki Ya, curhat. ini. Ya, curhat. Enggak. Maksudnya ya intinya tetap attitude-nya tetap harus dijaga. Ya, gitu. ya. Ketika kita Ada kode etik ya. betul, ketika misalnya nanti ada anak Eleven Wedding masuk ke Sinergi gitu, pasti aku akan ngomong, Sen, anak kamu ini gini-gini, oh ya sok udah nggak disayang misalnya, kan itu hal-hal yang simple ya, tapi akan berefek sangat besar ke depannya, karena kan Ya. bisnis kita ini kepercayaan ya. Ya, dan Satu kita tuh aja. sebetulnya kenal teman-teman satu sama lain. Jadi kadang-kadang ada yang lucu juga, klien nanyain press list ini.
Nanyain lagi ke sini nih gue ada klien gini-gini. Kadang-kadang, kok sama? Iya. Iya. Kak saya kalau misalnya Yogi nih lupa bayar di warung misalnya, tuh bisa tahu dia nggak bisa dipercaya gitu. Benar. Jadi memang seru juga sih ya wedding ini ya. Nah sekarang aku mau nanya ke kalian, kalau kalian mengembangkan nih ya yang tadinya WO misalnya menambah sektor lain di industri wedding, coba sama nggak nih ya? Kalau Yogi pengen kemana Gi? Oh, kalau aku sedang merintis sekarang bari iklan ya, bukan bakso aci, follow Instagramnya langsung follow di bawah. Mana ada nggak? Tester? Oh jadi kalau Ogi mah memilih mengembangkan bisnisnya itu di luar sektor wedding gitu ya? Betul sekali. Kalau aku pribadi nih, target aku gitu, aku pengen di luar zona wedding. Oke. Apapun itu gitu kan. Jadi kenapa nggak nyoba misalnya ya masih di sektor wedding juga? Kan udah sering dia mah. Aku pernah di dokumentasi, pernah punya brand dokumentasi. Apa nama brandnya? Tukang foto hajatan. Jangan salah saya, 1 hari 5 event. Bener waktu itu pernah, tapi kan udah capek, udah tutup. Sekarang di post di wedding gitu kan, karena foto itu ribet banget. Jadi pas foto itu ribet banget gitu kan. Di WO. Tanggung jawabnya gede juga ya Gia. Filenya kan itu harus hati-hati ya. Bener dokumentasikan momen orang lain yang tidak bisa direvisi loh. Terus pulang juga kita ditagih file gitu kan. Sedangkan itu capek banget ditagih file, belum lagi kan nanti tidak hanya satu kan. Jadi nggak tidur, jadi mending fokus di WO aja gitu untuk saat ini. Tetapi kalau misalnya tadi obrol yang tadi lebih kemana, aku sebenarnya target aku ya lebih ke di luar sektor wedding tadi ya. Misalkan bisa kuliner, bisa fashion, apapun itu. Karena kenapa? Aku udah pernah di wedding, aku cari. Ke salon nggak? Kenapa enggak? Bisa punya salon om-om ya khusus untuk biar tampil beda. Punya barbershop, punya klinik kecantikan, itu justru emang target benar. Kaya raya banyak banget dari orang. Berarti sama tuh suksesnya kayak Raya, kayak Sen-Sen. Kan tadi dari wedding, sukses dari wedding. Kalau ini pembahasan di luar wedding, kesuksesan dari. Tapi intinya karena sama sebetulnya gini, sebetulnya yang tadi kita tuh nggak ada yang salah. Yeah. Kalau di-combine itu jadi lengkap banget. Punya materi, tadi punya nama baik ya, kemudian hobi juga gitu ya, semuanya itu kayaknya itu udah perfectnya sih seperti itu gitu ya. Jadi, tapi idealisnya kan kita tadi poin yang menurut kita paling ininya aja ya, beda-beda lah semuanya. Tapi kan sebetulnya poin yang tadi kita semua tuh gak bisa dipisahin. Betul. Sebetulnya. Oke, jadi kalau Ogi lebih memilih di luar sektor wedding. Betul. Ya. Kalau Fanny? Kalau saya sih sebenarnya pengen dua-duanya. Kalau Mamah dulu tuh punya salon. Jadi salon kan kalau zaman dulu tuh dari mulai rias, dekor, semua kan sama satu perias kan dulu ya gitu. Pokoknya dekat rumah tuh tahu banget lah salon Devi pada zamannya gitu. Nah jadi sayang karena turunannya nggak ada tuh yang ke nerusin Mama. Jadi kalau misalnya The Wedding ada tetap. Gitu. Jadi kalau salonnya bukan salon wedding rias ya, tapi salon. Enggak, maksudnya dulu Mama kan dulu punya salonnya tuh semua all in kan gitu. Kalau dulu kan memang salonnya bisa bisa semua gitu ya, semua sampai kalau ke yang dekor-dekor. Kalau sekarang kan udah enggak tuh, dan nggak ada anak-anak yang nerusin ke make up gitu. Tapi memang pengen ada satu usaha wedding yang memang ya di luar WO lah ya gitu. Entah itu mungkin galeri lagi mungkin gitu, kayak kita punya banyak-banyak wardrobe atau apa yang mungkin kita bisa sewakan. Karena di rumah kain kayak gitu masih banyak banget. Ada ya? Masih banyak banget, dan itu tuh segudangan tuh adalah seluas ini gitu, masih kayak kain-kain kayak gitu-gitunya. Berarti kalau Fanny masih di industri yang sama, tapi kebetulan ya ada histori juga dulu orang tua ya. Tapi kalau dalam diri sih pengen kulineran, karena itu tuh. Jadi di luar wedding juga ya? Di luar wedding juga, karena kalau kuliner secara kita seneng jajan nih, mau nongkrong mau ngapain pasti makan gitu ataupun minum. Bisnis kulineran kayak memang paling Yahut lah kalau di zaman pandemi. Nggak jual jasa lah. Ya ujungnya ke situ gitu sih. Kan, itu kan jual makanan ya. Ya.
Kalau memang target aku memang yang tadi, kalau wedding kan kita lebih jual jasa ya. Berarti bener ya, orang tuh beda-beda ya. Iyalah. Oh, terus seru sama liur. Padahal kita sering bareng ya, tapi beda. Pantesan pas awal. Loh kan harus beda. Kalau sama Tapi kalian enjoy nggak sih, happy nggak sih selama di wedding? Karena gini ya, kan sok ada istilah gini, da kumaha deui butuh sana ya. Tapi itu teh kita dengar bukan di sektor wedding rata-rata ya gitu. Tapi kalau di sektor wedding sendiri itu ada nggak sih, atau emang awalnya tuh emang ada passion nggak sengaja gitu? Tapi intinya pertanyaan aku ya, kalian enjoy nggak untuk ngejalanin ini semua? Untuk wedding, ya enjoy aja sih. Kalau aku pribadi enjoy itu kalau misalnya kita mendapat klien yang enak. Nih intinya kalau bisa ada calon pengantin yang nonton ini harus banget nih. Intinya jangan rewel, percayakan ke vendor. takutnya ya ntar ini ada yang mau dealing nih, gitu udah nggak usah jangan takut tuh. Wah, nggak apa-apa. Biar tahu aja gitu. Jadi sebelum booking, bisa sebelum booking WO gitu atau apapun itu, please misalkan seperti ini. Kalau misalkan ribetnya ke make up, insya Allah make upnya nggak benar. Kalau misalkan Bener, tapi bener juga loh. Kalau misalkan rewelnya di dekornya nggak bakal bener. Seriusan, karena kita kalau misalkan ke WO, kita eventnya acara nggak bakal bener. Ya. Kenapa? Karena gini, ketika pengantin dia dengan bukan perfeksionis sih, yang perfeksionis sama ribet itu beda gitu kan. Kalau perfeksionis dengan penyampaian Detail, ya. kan ini bagus tapi alangkah bagus seperti ini, boleh nggak saya seperti ini? Ya. Gak apa-apa. Tapi kalau misalnya orang yang rewel nih, punten nih ya, ini harus kayak gini. Tapi nggak mau nambah Tapi budget. nggak mau ribet oge-nya gitu kan. Nah, gini, misalkan seperti itu. Kenapa sih harus kayak gini? Misalkan ke dekor bunganya seperti itu, tahu nggak? Kita itu bekerja tuh dengan kreativitas. Kreativitas itu nggak bisa ditekan. Misalkan diharuskan melukis, contohnya. Ada intervensi tapi. Iya, pengen kayak gini, tolong dipermak gini. Lukisannya nggak bakal benar. Ya. Sama Biarlah lagi dia. dengan dekor, make up. Kalau nanti make upnya ininya eyeshadow-nya harus seperti ini, blush on-nya harus seperti ini. Ya. Kalau ditekan seperti itu, si Prius tuh dia bakal Serba salah. jadi percaya itu nggak bakal benar. Dekor, make up, catering, ntar makannya kayak gini. Jadi kita kayak Ya. tertekan dan itu benar nggak bakal benar. Jadi ya udah kalau Oke. misal lo percaya dengan vendor itu, ya udah serahkan aja. Bismillah. Ya. Tapi intinya sebelum itu kita seleksi dulu. Lah aku acan beres. Tapi kalau sebelumnya harus seleksi dulu dong. Seleksi dulu lah. Benar. Dari awal ya. Bener. Dan jangan hanya menyeleksi di sosial media. Benar banget. Ya, ingat. Maksudnya bukan jangan, tapi Iya, jangan hanya. Iya, Ya. jangan hanya di sosial media saja. Oh, ini bagus. Ya udah, gue book ini enggak. Kalau saya pribadi memang kalau misalkan saya mau booking, yuk datang ke event saya. Lihat dulu aja cocok apa enggaknya. Jadi jangan sampai nanti di belakangnya kok seperti ini gitu. Misal kalau masa dekor, wah ini bagus nih. Ya udah datang aja langsung ke event. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Ya. Karena make up, dekor, catering, foto semuanya, musik semuanya, datang aja langsung gitu kan. Oke, jadi sebetulnya yang tadi Ogi sampaikan juga agak Dan dari sensitif. temen atau relasi gitu, tanya aja nggak apa-apa. Punten foto lagi. Ya, jadi yang tadi Ogi sampaikan itu sebetulnya memang agak sensitif sedikit ya. Takutnya disalahartikan gitu Iya. ya. Maksudnya tuh kalau kita mah seneng ya menghadapi klien yang kayak gimana juga, udah terbiasa dan itu wajar gitu ya sebetulnya. Cuman memang teman-teman intinya perlu diketahui gitu ya. Betul loh, sebetulnya ada beberapa klien yang maaf banget ya, bukan bermaksud untuk memojokkan atau gimana, kita mah siap-siap aja ya. Cuman beberapa tadi bahasa Yogi itu bukan detail tapi ribet. Iya. Ya. Satu, ketakutan dia itu menjadi kenyataan. Yang kedua, ya, kalau menghadapi orang seperti itu, pasti kita juga sebetulnya mencoba mengimbangi ya. Ekstra. Jadi capek banget sebetulnya kita juga ya, lebih sabar, lebih cepat,
wah kita pokoknya bener-bener walaupun sebetulnya jujur beban sebetulnya, tapi kita tetap dengan ikhlas sebetulnya ya coba servis. Tapi teman-teman ya yang luar biasa, selalu ada faktor X, selalu ada faktor eksternal yang terjadi. Serius, ini kita kan takut banget nih, dekorasi nih harus kita jaga gitu ya. Karena kita tahu nih kalau enggak gue kena semprot nih gitu ya. Benar-benar kita jaga benar-benar. Tiba-tiba ada angin gede di luar normalnya gitu ya, Agi ya. Gebrak jatuh. Ya, bisa seperti itu. Tiba-tiba mau ada apa? Ada yang ketinggalan misalnya. Bukan dari kita, dari vendornya atau dari apa gitu ya. Jadi kadang-kadang ada faktor eksternal yang di luar logika kita yang bisa terjadi ya dalam kondisi seperti itu gitu ya. Nah ini kenapa aku sampaikan berani lah ya, bukan menakut-nakuti teman-teman, karena track record ini berulang. Aku ngobrol sama Fani, sama Ogi, sama WO yang lainnya teman-teman kita. Itu selalu seperti itu teman-teman ya. Makanya ini tuh sebetulnya pola yang bisa dibilang kepastian. Walaupun secara logika kita mah ya itu kebetulan aja. Ya, kita juga kan mikir gitu ya. Tapi kok setiap ada yang seperti itu, di Ogi kejadian, di Fani kejadian. Selalu ada cerita ya. Di kita kejadian, padahal kita berupaya semaksimal mungkin karena kita juga mengimbangi ya, sebetulnya mencoba gitu mengimbangi, tapi selalu ada faktor eksternal di luar yang umumnya gitu ya yang bisa terjadi. Nah jadi ini sensitif banget, tapi karena tadi Ogi juga bilang ya, aku juga berani menambahkan gitu Gi, objektifnya ya supaya lebih nyaman aja nanti ya sama-sama gitu. Karena inget loh, si vendor juga emang sih dibayar oleh calon pengantin, tapi sebanyak apapun uang kalian tuh tidak akan bisa menjalankan pernikahan kalian tanpa adanya vendor-vendor tersebut. Benar nggak sih ya? Dan nggak jarang mungkin ya, atau nggak ada mungkin kalau WO yang berani atau gimana lah ke pengantin itu ya. Insya Allah sih dengan saling menghargai, saling menghormati, semuanya akan berjalan dengan sangat baik. Jadi tugas calon pengantin mah memang yang tadi Ogi bilang, saat milih ya Gia, silahkan seselektif mungkin, seintens mungkin, nggak usah DP dulu juga nggak apa-apa, ketemu dulu ngobrol dulu ke lapangan, cari referensi dari teman, dari vendor. Tapi aku setuju tadi, begitu sudah diputuskan, ingat ya, ketika kita tidak punya pilihan, kita harus setia kepada satu-satunya pilihan yang ada. Karena kalau misalnya kita tidak melakukan itu, kita hanya akan memperkeruh situasi ya. Jadi baiknya dioptimalkan. Karena memang beberapa pengantin, saya dekornya pengen kayak gini, hari pesannya dekornya yang ini. Ya pengen kayak gini mah pesannya yang gini ya tuh. Harus nyaman gitu kan. Atau kalau enggak misalnya saya pengen contohnya kayak begini tapi bukan di vendor tersebut. Ya. Gitu. Dan sebenarnya yang paling penting itu ada bangun chemistry sih. Itu penting banget gitu. Benar. Karena setiap orang itu kalau chemistry-nya dapat mah pastilah seoptimal mungkin. Dan apapun rintangannya itu pasti terselesaikan gitu. Ya, soalnya kan kalau misalnya wedding, memang yang punya hajat itu calon pengantin. Tapi dari sisi kita mah kayak kita ya sendiri yang menjalankan. Benar nggak sih? Karena 100.000 orang yang datang, entah itu keluarga atau tamu undangan, itu kan adalah calon pengantin kita juga ya. Dan mereka adalah juri-juri kita yang akan menilai si event kita pada saat hari H itu seperti apa gitu ya. Oke. Kan sebenarnya marketing terbaik itu adalah testimoni. Yes. Dan setuju. ya, dan kepercayaan yang dilanjutkan. Kadang saya ada satu keluarga besar dari kakak sampai adik ke kita semua itu tuh kayaknya tuh prestasi banget gitu loh. Ya nggak sih gitu, prestasi aja buat kita sendiri berarti masih dipercaya gitu. Oke. Nah, karena diskusi ya, tentang klien atau tentang wedding nih ya, aku pengen denger dong cerita teman-teman gitu ya. Mungkin di antara semuanya pernah ada tolong ceritain satu cerita aja pengalaman kalian yang paling menarik. Aku pernah nih ya, jadi H-3 pengantinnya putus. Oke, H-3. H-3? Terus gimana? Cewek nangis lah, gimana tuh aku putus, weddingnya nggak jadi. Ya kaget lah. Ya gimana ya, aku samper ya. Saya bilang,
berpikir lagi, saya bilang mediasi lagi dengan eh, calon pengantinnya, ya, maksudnya dengan pasangannya, terus berdoa aja minta yang terbaik. Saya bilang seperti itu karena kita berdua udah 90% udah beres, udah seperti itu. Udah payment juga udah. Udah tiga ya. Semua. Nah, terus jadi karena pernikahan bukan, jangan lihat dari pernikahannya, tapi masa depannya seperti apa. Masalahnya apa? Masa sepele karena nggak ngangkat telepon kayak gitulah, kayak kecil. Karena memang untuk mau wedding itu bener-bener kayak nih ya, untuk wedding itu bener-bener kayak rintangan tuh, kayak cobaan tuh banyak banget untuk pengantin. Apalah. Nah udah kayak gitu pas udah ternyata dia nggak jadi putusnya, akhirnya menyelenggarakan lah pernikahan. Benar ya, karena ya tahap untuk lebih dewasa lah pada pernikahan itu. Makanya saya akan kawin acan dewasa gitu. Oke, berarti itu pengalaman Ogi ya. Jadi Hamin 3 tiba-tiba putus, berarti Ogi harus berperan juga di situ ya, yang akhirnya alhamdulillah tetap terrealisasi ya. Kalau Fani untuk yang nyaman juga, untuk saran teman juga, jangan minta saran teman yang julid untuk pengantin ya. Banyak banget. Ya. Jadi tetap, jadi sortir itu bukan cuman vendor ya, yang kita tanya juga ya. Bisa ada saran-saran temen nih. Jangan kita cari temen yang positif. Minta saran sama teman-teman yang positif gitu. Yeah. Boleh. Minta saran ke teman, keluarga boleh. Tapi kita harus bisa menselektif orangnya. Siapa orang yang tepat untuk kita minta masukan gitu. Yeah. Panjang tuh kurangnya. Kalau Fani, Pan? Kalau aku sih banyak yang menarik dan susah dilupakan. Tapi ada satu sih yang akhirnya dari situ saya ke tim juga jadinya kasih poin penting untuk hal itu gitu. Jadi kita dulu pernah ada bapak CPW-nya itu stroke di hari H. Gitu. Oh jadi sebelumnya pagi sebelum mulai, tapi masih bisa gitu, sampai semua orang ketahuinya stroke tuh tangannya udah agak agak lemas, tapi dia masih bisa ngomong segala macam. Anak-anaknya juga nggak ada yang berani bisa ngasih makan obat tuh, nggak bisa. Sampai akhirnya saya ngomong nih, mau tuh makan obat. Akhirnya, nah anehnya ya, dia itu beliau itu minta pokoknya pas datang langsung ijab kabul. Nggak ada tuh sumeren gitu ya, ceramah kayak gitu-gitu, pidato kayak gitu tuh nggak ada. Pokoknya saya datang pengen ijab kabul. Kalau saya sih mikir udah sih ikutin aja, walaupun secara pakem mungkin nggak sesuai, tapi yang maunya ayahnya udahlah ikutin aja. Dan itu satu-satunya hal yang tidak pernah aku sesali. Kebayang nggak kalau kita kekeh dan nggak ngikutin, itu akan disesali gitu. Jadi waktu pas stroke akhirnya saya bisa kasih obat. Datang tuh keluarga laki-lakinya, udah beres ijab kabul dan duduknya juga udah di meja akad gitu, karena di masjid udah beres ijab kabul kan, kita mau sungkem tuh. Pas mau sungkem nggak bangun, karena saya dekat bapaknya sama saya teh, Pak hayu digini tuh udah lemes banget, terus matanya tuh udah nggak konsen lah gitu ya. Dan sebelumnya tuh selalu cerita, jadi bapaknya ini tuh bener-bener kayak WO banget lah, detail lebih dari pengantinnya. Jadi saya ngurus apa-apapun semua sama bapaknya. Jadi memang ya tadi ya bangun chemistry itu kuat gitu. Nah setelah kondisi udah gini, ini udah nggak bener, langsung kontak MC. Sungkeman dipercepat, langsung foto. Kan rencananya habis ijab kabul tuh sungkeman baru seserahan gitu lah. Ini tuh enggak, udah percepat aja. Akhirnya pas dibawa udah nggak ada kontak tuh, jadi dia cuma ngeliatin aja kayak kapan selesai kayak gitu. Udahlah dari situ bilang pokoknya langsung cari rumah sakit terdekat. Kalau keluarga udah tidurin aja, nanti juga nggak apa-apa. Yang namanya seru kan nggak bisa dibiarin. Dibawa lah, kita dulu di mana ya, kalau nggak salah daerah Ciparai deh, dibawa ke Al Ihsan sana. Nah abis dari situ tuh belum selesai, jadi pengantin sama ibunya nggak tahu kalau itu stroke. Jadi yang tahu hanya saya sama adiknya, yang pokoknya yang gendong aja. Jadi pas abis sungkeman foto aja sampai ditahan sama adiknya tuh, ditahan, yang penting bisa berdiri. Dibawa ke rumah sakit. Nah pas kita mau saweran, ibunya kan nyari kemana masuk ke ruang makeup histeris tuh, nangis, bapak kenapa, bapak gimana gitu, dan pengantin tuh nggak tahu.
Dan itu kebayang gak sih kita harus tenang, harus segala macam mengendalikan suasana. Udahlah di ini. Nah, ketika resepsi pun itu jadi tantangan juga buat kita bahwa setiap tamu yang datang itu kita harus kasih tahu, bapaknya di rumah sakit, jangan ditanya ya, karena pengantinnya nggak tahu. Kebayang nggak satu-satu tamu tuh dikasih tahu. Jadi pengantin tuh sampai resepsi tuh nggak tahu. Cuman ya. bapak mana lagi istirahat, bapak mana, selalu dibilang kayak gitu. Nah, setelah dari situ nggak sempat pulang ke rumah, 2 minggu kemudian meninggal, langsung masuk ICU meninggal. Nah, dari situ ya itu ya pengalaman menarik apa, pokoknya kalau misalnya ada orang tua atau ada klien yang memang pengen sesuatu walaupun itu di luar pakemnya kita sudah memberi saran tapi kekeh, itu harus diikuti. Ikuti aja. Kebayang nggak kalau misalnya waktu itu saya kekeh dengan pakemnya, amit-amit gitu ya, bapaknya udah nggak keburu ini. Nah, dari situ itu yang akhirnya setelah dari situ ke anak-anak, ke tim, ngasih tahu pokoknya yang pertama adalah masalah kesehatan. Lihat dari orang tua, ada yang punya masalah kesehatan nggak, kuat berdiri nggak, ada yang nggak bisa tahan pipis nggak gitu. Terus kita juga minta ke keluarga bahwa apabila ada tamu sepuh, mau itu VIP atau bukan, kita minta didahulukan. Jadi kalau di saya ada tim yang buat menyisir tamu gitu. Ada yang sepuh banget, ayo Pak silakan duluin gitu. Karena yang namanya kesehatan jangan sampai amit-amit ya ada apa-apa di event kita walaupun bukan dari keluarga gitu loh. Gitu. Jadi kayak masalah yang kayak pakai kursi roda atau masalah orang sepuh, pokoknya yang berhubungan sama kesehatan itu jadi poin pertama dibandingkan klien-klien yang mungkin nggak sabar, yang mungkin marah-marah. Aduh itu mah kayaknya kita udah terbiasa kali ya gitu. Tapi kalau untuk yang masalah kesehatan ini di nomor satuin lah gitu. Penting banget ya itu mungkin. Bener banget. Jadi emang histori dari si pengantin tuh penting ya. Dari mulai kesehatan, dari kadang-kadang ada yang agak privacy juga ya. Misalnya ibu bapaknya masih atau enggak gitu ya. Kadang-kadang ada WO yang improve ceritanya mah biar bahagia. Selain semua foto ada. pengantin, kita ada foto ibu dan bapak berdua gitu ya. Bisa mau dibesarin, dicetak. Padahal kita nggak tahu ternyata itu udah pisah sebetulnya ya. Nah, jadi gapas improvisasinya ya. Kemudian dari mulai tamu juga ya, keluarga tuh ini banyak atau enggak, adik kakaknya, makanya ada data yang harus diisi kan. Sebetulnya untuk mengukur itu semua gitu. Karena kondisi itu sebetulnya memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi bisa diprediksi ya. Oh, kalau keluarganya 100, kursinya perlunya 100 dan seterusnya gitu ya. Eleven apa nih pengalaman yang paling menarik? Pengalaman paling menarik sebetulnya banyak banget ya sebetulnya. Tadi yang bikin deg-degan gitu ya, yang bikin sedih juga ada gitu ya. Tapi aku ambil yang paling menariknya deh ya, karena barusan yang Fani agak merinding sedikit. Kalau aku sih yang unik mungkin ya. Jadi aku pernah punya klien, dia domisili di Cirebon, ya. Dia pengen nikah, pas begitu dia sudah akan nikah, tapi pengen resepsi, ya. Mas saya pengen resepsi katanya. Oke, di mana Mas? Gimana Mas aja. Gimana kalau di hotel ini Mas? Gini. Oke. Ini orang bercanda nggak ya gitu kan? Udah kayak gitu. Oke Mas, berapa? Ini segini Mas gitu ya. DP-nya segini, transfer DP. Bingung kan aku kan? Belum ketemu itu? Belum ketemu. Oke, langsung ketemu. Begitu sudah DP, ketemu, dia ke Bandung, ngobrol. Pokoknya saya gimana Mas, katanya berapa gini. Oke, Mas berapa undangan? Gimana Mas aja. Hah? Gimana maksudnya? Jadi dia itu pokoknya pengen resepsi di Bandung. Dia tidak punya saudara, dia nggak punya teman, pokoknya di Bandung. Jadi yang luar biasa, pada saat itu aku harus nyari tamunya. Oh iya. Nyari pernah nggak? Unik kan? Kayak di luar negeri kan. Terus begitu. tidak ada orang tua. Ya karena mereka udah akad juga kan. Tidak ada orang tua, aku nyari tamunya, aku bikin wedding package-nya, semuanya aku yang urus ya. Sampai aku bingung juga ini tamu bayaran ya. Ini tamunya nanti ngamplop nggak ya? Akhirnya pada saat itu
seluruh anak-anak WO aku dan MC vendor-vendor aku kumpulin di situ. Kayak gathering berarti. Kayak gathering. Kumpul di situ. Bener nggak Aipong ya? Ya, Aipong nggak masuk kamera. Tapi Aipong tahu kan kondisinya. Itu ya yang datang teman-teman WO yang ada di Bandung. Jadi dia hanya bawa berapa orang tuh? Cuman berdua doang. Berdua doang. Nggak ada teman satupun, saudara satupun, orang tua satupun, ya. Pokoknya payment juga transfer gitu ya. Aku juga ini bener nggak sih orang deg-degan sampai aku kalau ketemu dia tuh 4 orang. Aku kan biasanya sendiri berdua, ini 4 orang takutnya ada motif apa gitu ya. Karena deg-degan juga. Udah kayak gitu, udah ketemu, pas realisasi ya udah kita flash mob ya kayak salaman kayak normal padahal nggak kenal satu sama lain, makan-makan sebetulnya yang endingnya mah kita ngobrol aja jadi gathering, jadi ketemu foto-foto dokumentasinya ada ya. Nanti aku share juga deh beberapa dokumentasinya di pas event itu ya. Jadi itu pengalaman yang menarik banget menurut aku Gi. Yang nggak pernah kebayang, yang seperti tidak mungkin tapi itu benar terjadi. Tamu yang Tapi diundang kalau di luar tapi tak negeri- kenal tapi nah Di bingung luar ya. negeri udah ada gitu loh. Jadi tamu bayaran khusus untuk pernikahan. Tapi aneh ya, dia Oh, nggak ada. punya teman Di luar atau negeri gimana sudah ya? begitu. Ada. Jadi khusus jadi pekerjaan kamu apa sih ada tamu bayaran. Itu tuh ada pernah lihat di YouTube gitu lah. Jadi dia Kalau di Indonesia sebenarnya tinggal nggak usah dibayar juga mereka ada. datang sorangan. Gedung belah dirinya, gedung sebelah situ ya. Yang penting tamu bawa amplop ujian. kosong ya. Aku pernah. Gak apa-apa nih, masukin cerita. Boleh dong. Ya namanya juga gitu kan. Kalau aku jarang kayak berbeda dengan tim aku yang lain untuk dari baju gitu kan. Cuma ngecek doang, ada yang ngecek foto dokumentasi, ngecek balik gitu kan. Ya kayak gitulah. Nah terus ada di mana momen aku lagi diem, dibuka dan nggak pakai jas, sorry, kemeja putih, celana, ya gitulah biasa. Bawa map coklat nggak? Gitu, Iya. ada. Minta sumbangan ya. Terus udah kayak gitu, aku lagi gini lah, duduk gue, terus ada bapak-bapak sih. Aku di belakang kan. Baik kak. Bapak pakai I love you. Ente. Sensor. Terus bapak-bapak itu nyamperin. Ente kita ketawa ya. Aku mau nyicil. Dipikir aku orang catering benernya. Pak dari mana? Saya bilang kayak gitu kan. Sama orang sini. Oh, tamu Pak? Bukan. Saya masuk bawa. Jadi itu ngamplop. Orang mau makan. Dia nggak tahu. Orang itu adalah WO yang sebentar Bapak. Jadi gimana? Iya, saya mau datang aja ke sini. Saya mau datang ke sini jadi bukan tamu, saya cuma ikut nebeng makan aja. Di situ Tapi gedung-gedung saya- kayak gitu ada sih ya. Maksudnya gedung-gedung tertentu tuh Ya. terkenal seperti itu. Terus Memang saya ada. langsung rundingin sama vendor. Si Bapak Eta tabujin. Langsung bawa satpam. Terus dong ditembak terus langsung Langsung mau satpam, langsung ya satpam. Benar si Bapak Eta. Tapi sebetulnya memang ada ya, memang ada sih beberapa gitu ya. Kan orang juga teman-teman ya ada yang maaf ya, ada yang kelainan gitu ya. Ada juga memang yang seperti itu. Tapi menurut aku ya dari pengalaman aku sebetulnya nggak banyak ya. Justru yang harus hati-hati itu kalau dari pengalaman aku adalah di internal. Keluarga sendiri biasanya. Ya kalau keluarga memang diundang. Oh, Maksudnya tuh internal, misalnya orang gedung, ya, atau misalnya bisa aja vendor yang tidak profesional ya, bisa aja gitu ya. Nah, makanya sebetulnya bisa kita prediksi karena acara ini kan panjang, bisa dari subuh sampai sore ya. Kalau wedding itu gitu sampai benar-benar selesai, kan nggak mungkin juga mereka nggak makan kan. Makanya kan kita selalu antisipasi biasanya menyiapkan nasi box ya, karena kalau enggak ya itu akan terjadi. Nah kadang-kadang ada orang-orang yang memang seperti itu dibilangnya tuh tamu tidak diundang, atau misalnya memang kayak tadi ya Gia benar-benar Dia warga ya, ceritanya kita emang warga.
bukan orang Bandung. Iya, mungkin karena si warga itu ada kan, mungkin dia cuman ngerasa oh ini wilayah dia gitu ya, atau gimana, bisa aja. Tapi ada juga yang memang aneh gitu orangnya gitu, bisa terjadi. Oke, gak kerasa nih ya. Terakhir nih ya, closing statement. Kalau dari aku sih ngobrol-ngobrolnya kita ini dua orang ini salah dua dari teman-teman owner yang pernah ikut di event aku ya gitu. Jadi aku WO-nya ini otodidak banget, nggak tahu WO yang bagus dan baik itu seperti apa. Dari mulai stopper tuh harus ada atau enggak tuh nggak tahu gitu. Tapi dengan ada teman-teman menjadi tim, terus kita dapat banyak masukan, itu tuh dapat ilmu banget lah. Dan dari situ juga tahu oh ini teman yang memang kita bisa sharing gitu. Terus mana yang ini mah kayaknya jadi saingan aja, nggak bisa sharing, ada kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk masalah di bisnis WO ini kedepannya seperti apa, ya kita terus harus berinovasi dan tahu tahu zamannya nih lagi ngapain nih gitu. Jadi kita harus ngikutin. Kalau sekarang kan kayak udah mulai merambah ke TikTok, ke YouTube kayak gini kan gitu kan. Dan yang paling jelas sih networkingnya tetap harus dijaga, hubungan baik sama teman-teman juga. Kalau untuk klien-klien sih closing statementnya tetap yakin dengan pilihan yang sudah diambil dan percayakan sepenuhnya bahwa kita semua yang kerja di sini tuh sejujurnya itu targetnya adalah kepuasan kliennya nggak sih, bukan semata-mata cuan lagi. Wah sama ini mah dimahalin. Kadang kita tuh udah nggak mikir profit lagi, yang penting si klien itu puas, kemauannya dia sesuai dengan apa yang kita sudah rencanakan di awal. Kadang kita gitu. tuh akan melakukan apa aja untuk maksimal gitu ya. Iya, memaksimalkan yang sudah ada gitu sih. Jadi dan kalau untuk zaman pandemi seperti ini, mau nggak mau, benar-benar mau nggak mau kita harus mengikuti dan harus update dengan peraturan yang ada. Walaupun kok di sana bisa, di sini enggak, atau keluarga saya punya orang belakang atau orang dalam atau segala macam, kita tetap strict dengan aturan. Jangan sampai karena WO kita akan berefek dengan industri wedding secara keseluruhan. Betul. Seperti. Karena bukan hanya bisa atau enggak, tapi aman atau enggak juga ya. Oke, thank you Pan. Yogi. Kalau aku cuma sedikit aja sih sebenarnya, karena tadi udah banyak banget. Sedikit versi ya. Oke nih, siap. Rezeki itu sudah ada yang ngatur. Jadi tidak ada saingan. Simpel. Udah. Harus ada lagi ya? Nggak ditanya. Ini soulmate ini, dia tuh bisa berdiri lama. Iya, bisa berdiri lama loh. Seru juga ya teman-teman ya. Aku sih intinya apa ya, seperti tagline Eleven Wedding aja ya. Kalau untuk WO, yang penting kita harus bisa diandalkan, itu aja ya. Kalau buat para calon pengantin, banyak doa aja ya. Nanti mudah-mudahan kalau doanya bagus, dituntun untuk mendapatkan vendor-vendor terbaik. Oke? Itu aja, cukup. Oke? Krik. Obrolan kita, jika ada menyinggung yang lain, mohon maaf ya, kita tidak bermaksud ya. Bisi takutnya ada gitu kan. Ya, tapi kalau nggak dimaafin gimana? Kalau aja misalkan karena apapun itu obrolan meskipun kita tidak, ya kita kan cuman menyinggung ya maksudnya ya. oke. Cukup lah ya. Oke, guys, see you the next video. Dadah. Oke, gak jadi guys. Jadi tadi ada ide dari kameramen, closingnya gitu aja cenah. Nggak ngucapin terima kasih ke bintang tamu cenah. Ya soalnya nges deket ting. Sampai poho. Oke, soalnya tuh kalian ngucapin terima kasih ke aku. Dibalik. Thank you ya Gi ya, Pan, waktunya ya. Terima banyak loh, ini kita udah disuguhin. Terima kasih. Enak banget. Tumpah. Udah disiapin Enak nanti banget. oleh-oleh semua. Enak banget. Pakai palsu. Enak. Oke, guys ya, ini kita udah ngehang banget nih ya. Soalnya udah meeting tadi ya, udah video call online juga tadi dan lain-lain.
Pokoknya see you the next video. Oke, bye. Jelas. Udah. Jangan gitu. Ngomong